Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya ya di channel saya Tuha Saputra. Kali ini kita akan membahas atau sekaligus menjawab suatu pertanyaan dari netizen atau dari teman-teman yang kemarin sempat tanya di komentar di video saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menyelesaikan masalah setelah trading, ya, atau istilahnya trading berkedok judi atau judi berkedok trading gitu ya. Begini ya, kalau menurut saya itu apa yang dilakukan, ya apa yang dirasakan dulu ya. Apa yang dirasakan ketika kita sudah loss, ketika sudah kalah dalam trading yang abal-abal gitu. Karena apa ya, trading yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Tapi pada dasarnya sebetulnya sama sih kalau menurut saya. Baik itu trading yang di platform Binomo ataupun Kotek ataupun yang lain itu sama sistemnya, mungkin yang sedikit berbeda tapi pada dasarnya sama. Apa? Yaitu kita bermain di situ, bermain gambling gitu ya. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya kita loss. Betul enggak? Nah, untuk itu pasti menimbulkan suatu masalah di belakangnya. Antara lain kita nanti hutangnya bertambah, ataupun masalah dengan teman, atau dengan keluarga, ataupun dengan saudara. Pasti ada permasalahan itu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan seperti itu? Yang pertama sekali yang kemarin ditanyakan di video saya, yaitu di video sebelumnya, nanti silahkan dicek ya video-video saya sebelumnya, itu bahwasanya bagaimana menyelesaikan hutang, terutama hutang. Nah, kalau menurut saran saya, ini sekedar saran dan juga pengalaman saya, itu yang terkecil tapi berat. Kecil kok berat, itu maknanya bagaimana? Kecil berat. Kalau besar sudah pasti berat ya, tapi ini kecil berat. Kecil berat itu bagaimana? Kecil yang berat itu seperti ini misalnya. Dari sampean ini ada kerjaan ataupun usaha yang bahwasanya menangguhkan, istilahnya menangguhkan itu mempunyai hutang dengan customer ataupun dengan istilahnya dengan apa ya, selain customer itu apa ya, istilahnya supplier. Nah, dan 2-3 hari lagi harus dilunasi, kalau enggak nanti enggak ada barang. Nah, seperti itu. Pokoknya yang berhubungan dengan kerja kita, berhubungan dengan bisnis kita atau usaha kita, itu diselesaikan dulu. Kalau masalah cicilan, terus kemudian tagihan bank dan sebagainya, itu bagi saya besar tapi ringan. Yang kecil tapi berarti ya seperti itu, ya kan? Yang jatuh tempo, tapi kalau tidak diselesaikan nanti kita tidak akan usaha nyerimpeti lah, bahasa Jawa ini nyerimpeti, bahasa Jawa ini nyerimpeti usahane awake dhewe kan ngoten nggih. Jadi nyerimpeti usahanya kita. Jadi kita selesaikan dulu. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti usaha kita juga jalan. Karena kalau kita usaha kita jalan, otomatis nanti bisa menutup yang besar tadi. Harapan kita kan seperti itu. Nah, untuk itu saran saya untuk yang pertama kali dilakukan adalah selesaikan dulu yang kecil tapi berat itu dulu. Kita tutup pelan-pelan sambil kita berdoa. Jangan lupa berdoa, karena kuncinya kalau kita sudah tidak punya apa-apa ya apa? Ya kita ya berserah diri kepada Tuhan, sering ngobrol sama teman-teman yang mempunyai motivasi tinggi. Nah itu kuncinya yang kita lakukan waktu itu ya seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun kalau dibilang kita bangkit itu belum juga sih, cuma kita menapaki supaya hati kita itu tenang, supaya kita bisa berjalan kembali. Berat memang kalau kita dirasakan sendiri itu berat. Untuk itu perlu adanya pencerahan, baik itu dari teman yang mempunyai motivasi tinggi ataupun saudara, atau bila perlu harus mempunyai yang namanya guru spiritual. Guru spiritual itu yang bisa mengarahkan kita ke arah kebaikan, arah dimana kita itu ketenangan jiwa. Karena apa? Betul mereka tidak bisa menyelesaikan hutang-hutang kita, akan tetapi setidaknya hati kita tenang. Karena dengan hati kita tenang, itu nanti akan menimbulkan rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka dari arahnya. Itu dulu ya mungkin ya sementara. Jadi untuk singkatnya, selesaikan yang kecil-kecil tapi berat dulu. Itu aja dulu. Nanti untuk langkah selanjutnya saya akan kasih tahu untuk di video yang selanjutnya. Jadi yang pertama, kita harus memiliki pemikiran bahwasanya kita selesaikan yang kecil tapi berat dulu.
sambil kita berdoa terus memohon sama Tuhan, kita berzikir, bermunajat kepada Tuhan bahwasanya apa yang terbaik buat kita. Karena curhat yang terbaik adalah curhat dengan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Kalau curhat dengan manusia isinya kita cuma mengeluh dan mengeluh, tidak ada penyelesaian. Tetapi ketika curhat dengan Tuhan, mengeluh di saat yang tepat sama Tuhan dengan rasa syukur, artinya mensyukuri yang ada, itu menurut saya langkah yang tepat. Jadi kalau saya dulu gini, kan saya sudah berdoa, sudah bagaimana? Ada tahapan-tahapan dalam berdoa, ada tahapan-tahapan dalam berdoa. Jadi bukan kita sholat, katakanlah kita sholat terus kemudian langsung meminta sama Tuhan, itu enggak. Dalam berdoa itu ada tahapan-tahapan, ada statement-statement yang perlu kita lakukan, itu apa, itu ada. Dan itu pernah saya praktekkan dan berhasil, rata-rata berhasil. Itu tetap stay tune di channel saya ini supaya kita nanti bisa berlangganan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya kan, supaya nanti bisa dapatkan info-info, baik itu info tentang motivasi ataupun dunia usaha. Karena apa yang saya sampaikan di channel ini adalah murni dari pengalaman pribadi dan juga dari motivasi orang lain. Itu saja. Semoga dapat bisa menyelesaikan masalah teman-teman semuanya. Setidaknya malam ini jenengan bisa tidur nyenyak. Apapun masalahnya tetap ada jalan keluarnya. Yang penting jangan pernah putus asa. Oke? Terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen jika perlu. Ada masalah silahkan komen di bawah ya. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.